Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziyati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Nyawa orang kafirnya dalam tanda kurung. Jadi kalau tidak ada tanda kurung, demi yang mencabut dengan keras. Artinya malaikat yang mencabut nyawa dengan keras bukan hanya orang kafir yang Allah cabut nyawanya dengan keras, termasuk kaum muslim, kaum mukmin yang durhaka. Sekali lagi kalau kita sambungkan dengan ayat sebelumnya, itu para pendurhaka yang akan mendapat wajah yang gelap ketika di hari penghisapan. Kalau di dalam kuliah itu lebih fokus tidak kepada internal, tidak kepada eksternal, kepada yang di luar Islam, tidak. Urusan mereka biarlah mereka lah. Mereka dengan Tuhannya, mereka dengan pahamnya, mereka dengan keyakinannya. Atau kita juga hidup lebih berwarna, lebih penuh dengan kesenangan, kegembiraan juga akibat apa yang dihasilkan oleh mereka. Tak percaya, coba lihat di Timur Tengah sekarang, bagaimana gedung-gedung pencakar langit, bagaimana resort-resort, bagaimana tempat-tempat hiburan itu yang dibangun bukan oleh orang Islam, tetapi orang kafir yang diberi tempat oleh raja-raja setempat untuk membangun hotel-hotel, untuk membangun tempat-tempat hiburan, agar mereka bisa lebih ceria hidupnya, lebih gembira hidupnya. Namun kalau ditilik, ketika ayat ini turun adalah demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir yang dengan keras, yaitu pembesar-pembesar kaum Najran, itu jelas. Ini sudah kita pelajari di ayat-ayat sebelumnya. Mereka membuat sebuah lubang parit yang sangat besar, lalu orang muslim, orang mukmin, anak kecil, orang tua, perempuan, lelaki dimasukkan ke dalamnya lalu dibakar hidup-hidup. Nggak perlu Islam, agama apapun, pasti kalau kelakuan seperti itu pasti Tuhannya marah. Malaikat pencabut nyawanya pasti marah. Enggak hanya harus Islam. Kitab-kitab yang lain pun pasti ketika mencabut nyawa penjahat, pendurhaka, pencoreng, koruptor, pasti keras. Sekali lagi, dalam kulit itu jangan terlalu kegeeran kita. Jangan mentang-mentang kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah otomatis kita boleh korupsi, boleh curang, boleh mengambil hak orang lain, boleh menista-kan orang lain, boleh membohongi orang lain. Justru azabnya 2 kali lebih berat, seperti yang telah kita bahas. Berulang-ulang kali dikatakan, aku dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan, sambil diseret-seret sama Jabaniyah rambutnya. Kepedean. Seolah-olah yang mencabut nyawa dengan keras itu hanya orang-orang, untuk orang-orang kafir. Kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah santai saja hidupnya, sejalim apapun, segenosida apapun, nggak peduli. Kalian terlalu menjelek-jelekan kaum Nasrani yang menuhankan Yesus, tetapi tidak sadar apa yang menjadi ajaran Yesus kalian lakukan itu. Apa yang menjadi ajaran kaum Nasrani kalian lakukan itu. Seburuk apapun kalian nanti ditolong oleh Tuhan Yesus, tapi kalian melakukannya itu secara tidak sadar. Seburuk apapun nanti ditolong. Ditolong bagaimana? Di dalam Islam tidak ada tolong menolong. Kalau kalian memang bebal, kalian memang jahat, kalian memang korup. Sekali lagi Allah mengatakan, untuk berbuat baik kepadaku itu mudah, tapi aku lebih mudahkan kalian untuk berbuat maksiat kepadaku. 2 kali lebih mudah. Sudah kita temukan itu poinnya di ayat-ayat kita sebelumnya. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Mencabut nyawa orang kafir saja Allah sudah sangat keras itu. Coba bayangkan kalau kalian bersyahadat, kalian sholat tiap hari, kalian sujud tiap hari, kalian puasa tiap hari, bahkan kalian haji tiap hari, tapi kalian tidak sadar. Kalian jalimi orang yang bermacam berbeda dengan kalian. Kalian bunuh mereka, kalian penggal mereka, kalian bom mereka.
Kalian biarkan itu pembesar-pembesar korup, karena kalian mendapat cipratan. Kalian sibuk-sibukkan dengan ayat-ayat yang menindas orang tidak memiliki pelindung. Sementara yang memiliki pelindung itu kalian jilat-jilat, itu raja-raja, para bangsawan, para pangeran. Allah itu tidak buta. Kalian pernah lihat timbangan itu di zaman Yunani? Dewi keadilan itu matanya ditutup. Tidak seperti itu. Allah melihat dengan jelas setiap detik. Kalau Allah ibaratnya itu kasarnya lengah, sudah Allah ciptakan sebuah malaikat untuk mencatat perbuatanmu dari sejak engkau lahir sampai kau mampu, sampai kau mati. Jadi jangan sekali-sekali kegeeran. Mentang-mentang di rumah kita ada foto Wali Songo atau apapun itu, mentang-mentang di rumah kita ada tulisan Imam Khomeini, mentang-mentang di rumah kita ada Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi tidak sadar kita melakukan korupsi tiap hari di pasar, di warung, dimanapun itu, yang bukan hakmu itu, dan kau bangga. Karena Allah sangat jelas membenci sangat kecurangan. 3 ayat tentang hari akhir, 4 surat tentang hari akhir, Allah sisipkan di tengah-tengah orang-orang yang berbuat curang. Karena apa? Karena Muhammad itu jujur, tidak curang. Jadi Allah punya hak untuk berkata seperti itu. Kalau nabinya pernah curang, tidak jujur, Allah tidak akan berani berkata seperti itu. Kelak di hari penghisapan itu yang namanya iblis juga mencatat setiap perbuatan Muhammad. Pasti dia akan berteriak, "Hei, kau Allah ngapain kau ituin umat-umat yang meyakini aku minuman keras segala macam, tapi mereka tidak curang, tidak apa. Sementara Rasulnya sendiri berbuat curang, pasti iblis berteriak seperti itu. Karena tidak ada bukti Muhammad berbuat curang, Muhammad tidak jujur, makanya Allah berani berkata seperti itu. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Bayangkan saja ya, itu orang ini, kalau dalam kulit ini orang kafir yang benar-benar menjalimi umat Rasulullah dengan berbagai macam tafsir itu. Aduh, luar biasa lah. Jadi kalau sekarang zaman animasi, zaman dimana daya hayal itu tentang berbagai macam Marvel segala macam, itu di zaman dahulu itu luar biasa. Bayangan-bayangan, animasi-animasi, imajinasi itu umat Islam itu juga lebih luar biasa sebenarnya. Karena bentuk pengharaman tentang gambar saja maka tidak keluar. Padahal kalau keluar itu orang-orang Islam luar biasa imajinasinya. Ya bagaimana tidak luar biasa? Ribuan malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan keras, direnggut kepalanya. Tidak pernah dengan keras malaikat pencabut nyawa sambil berteriak, "Selamat datang di tempat yang penuh dengan kemurkaan." Itu kan namanya imajinasi. Apakah benar itu terjadi? Kan tidak. Kalau dalam dunia nyata, apakah kita melihat gitu jelas-jelas itu ribuan malaikat mencabut nyawa orang kafir? Kan tidak. Jadi aneh kalau sekarang kita kalah dari imajinasi kita dengan orang-orang kafir. Padahal zaman dulu luar biasa itu imajinasi. Demi malaikat yang mencabut nyawa. Jadi bayangkan itu orang kafir itu Allah sangat murka, mencabut nyawa sampai ribuan malaikat pencabut nyawa sebelum malaikat pencabut nyawa utama datang. Sudah benar geram, dihancurkan, diremukkan, dihantam keras kepalanya. Itu orang kafir. Nah kalian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kelakuan kalian kafir. Bagaimana itu murkanya Allah? 2 kali lipat. Hati-hati, jangan kegeeran. Sekali lagi, nggak ada tempat buat kegeeran di dalam kuliah dan mentang-mentang Islam. Kalau mau kegeeran, pindah ke agama Nasrani. Kalian berbuat sebejat apapun ditolong oleh Tuhan Yesus. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, ini sangat surat yang sangat jelas bagaimana Allah
mencabut nyawa orang kafir. Alhamdulillahirabbil alamin.